Pesta demokrasi di negeri kita ini masih tersisa sekitar 2 tahun lagi. Tapi kita bisa melihat saat ini ruang publik kita sudah begitu riuhnya dengan narasi politik yang kadang-kadang kita rasanya ingin menutup telinga untuk tidak mau mendengar diskusi-diskusi politik yang sangat tajam. Nah, beberapa waktu yang lalu, kalau teman-teman ikut, ada sebuah diskusi di salah satu televisi nasional, TV One, di catatan demokrasi. Di situ ada Bang Boni Hargen. Saya kira teman-teman semua pada kenal kalau beliau adalah salah satu pengamat politik terbaik dengan kritik-kritiknya yang sangat tajam di ruang publik kita. Nah, di situ ada juga kader Partai Demokrat, Pak Jansen Sitindaun, membahas mengenai isu politik termasuk ucapan dari kubu Demokrat yang mengatakan bahwa akan ada kecurangan di pemilu 2024. Seperti biasanya, Bang Boni ini ucapan atau narasi-narasi di ruang publik itu selalu tajam. Demikian juga di acara TV One waktu itu di catatan demokrasi. Saya lupa tanggal berapa waktu itu, tanggal 10 kalau saya tidak salah, tanggal 20 September. Di mana di situ Bang Boni memaparkan mengenai situasi pemerintahan di masa SBY selama 2 periode. Salah satu kalimatnya yang menurut saya cukup menusuk, walaupun ucapan itu bukan untuk saya, tapi kita sebagai pendengar, rasanya itu ucapan yang sangat tajam. Beliau mengatakan bahwa selama SBY menjabat sebagai presiden 2 periode atau 10 tahun, pemerintahannya Indonesia jalan di tempat dan kita buang-buang umur. Kita coba dengarkan cuplikan ucapannya. Saya tidak menampilkan videonya untuk menghindari pelanggaran hak cipta, tapi saya coba putarkan pemaparan dari Boni Hargen. Karena saya diundangkan komentarin omongan Bapak mantan Presiden Pak SBY. Kebetulan saya memang hampir 10 tahun beliau memerintah, saya lah pengamat yang paling keras mengkritik pemerintahan Pak SBY. Saya pikir tidak ada satupun dari dulu omongan Pak SBY itu yang salah. Termasuk omongan yang kemarin terakhir ini soal turun gunung, saya kira nggak ada yang salah. Karena yang salah sebetulnya Pak SBY-nya, bukan omongannya. Kenapa saya katakan demikian? 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu semua orang tahu. Semua orang tahu 10 tahun pemerintahan PSB itu Indonesia lari di tempat dan kita buang-buang umur. Indonesia buang umur. Tetapi kan apakah masalah kalau hari ini PSB mengatakan turun gunung? Bro, 10 tahun Pak SBY memerintah Indonesia jalan di tempat dan kita buang-buang umur. Itu adalah kalimat yang sangat menusuk sekali bagi siapapun yang mendengarnya, dan terutama kepada orang yang kepada siapa ucapan itu ditujukan. Seolah-olah selama 10 tahun Pak SBY itu tidak ada satupun hasil dari program pemerintahan SBY selama 10 tahun. Jadi dia hanya sosok saja sebagai presiden, tapi tidak ada apapun yang dia kerjakan selama 10 tahun. Jadi dia hanya buang-buang umur saja selama 10 tahun gitu. Ini Bang Boni ini, ucapan Anda itu
betul-betul sangat menusuk sekali. Mari kita lanjut dengarkan apa yang dia paparkan. Bro Adrian, nggak ada masalah. Ini semua orang pasti bermanuver ke pemilu, tidak masalah. Termasuk Pak AHY mengatakan bahwa Pak Jokowi cuma gunting pita. Saya kira itu semua kan tagline yang bisa jadi judul sinetron. Judul sinetron itu bisa kita banyak-banyak tuh, turun gunung, kembali ke Hambalang. Semua itu bisa jadi judul novel atau sinetron yang keren. Tapi sekali lagi, narasi politik macam ini tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi problem ke depan adalah apakah narasi-narasi macam ini mengganggu atau tidak persepsi publik terhadap jalannya sebuah negara, termasuk terutama persiapan pemilu. Nah, tadi saya perhatikan Bung Adrian mengarah ke sana, bahwa di sini Pak SBY kalah telak. Ucapan Pak SBY yang mengatakan bahwa akan ada kecurangan di pemilu 2024 itu ditangkis dan kalah telak dengan ucapan sama Bang Boni ini, bahwa Pak SBY itu bukan cuman berjalan di tempat selama 10 tahun dan buang-buang umur. Indonesia ini buang-buang umur selama 10 tahun. Tapi jangan juga lupa proyek Hambalang yang mangkrak di eranya Pak SBY. Sepertinya senjata Partai Demokrat untuk bertarung, narasi-narasi politik untuk dipakai bertarung di 2024 nanti, tidak cukup mampu untuk membendung serangan balik dari lawannya yang amunisinya diambil dari masa lalu Pak SBY selama 10 tahun menjabat sebagai pemerintah, sebagai presiden. Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden kita 10 tahun yang lalu itu berpotensi mengganggu kestabilan sosial politik, kurang lebih begitu, karena menebar satu narasi yang mengundang kontraproduksi dan membelah masyarakat dalam satu dikotomi sosial yang sangat berdampak luas. Saya kira memang iya, rumit, sama rumitnya dengan politik identitas, dengan macam-macam. Sejauh itu dampaknya? Iya, kalau itu akan terus, saya kira memang meskipun secara legal, konstitusional tidak ada yang salah, karena undang-undang dan demokrasi membolehkan itu, toh. Dan pemerintah juga harus kuat terhadap kritik. Saya kira itu poin yang juga perlu digarisbawahi. Tapi kalau ini cuma omongan Pak SBY turun gunung, ya saya kira bisa direspon dengan gaya Pak Hasto. Kapan naik gunungnya kita juga nggak tahu. Kalau tiba-tiba turun gunung. Kalau gaya saya, ya omongan Pak SBY dicuekin aja lah. Oh, nggak pernah ada yang salah Pak SBY. Dan itu cuma judul sinetron, boleh-boleh aja. Semua omongan Pak SBY itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah Pak SBY sendiri. Nah, mari kita dengar bagaimana lawannya di sini, kader Partai Demokrat, Pak Jansen Sitindaun, mencoba mengkonfrontir ucapan dari Boni Hargen ini. Saya agak terganggu tadi dengan pernyataan Dr. Boni ya. Ini tanggapan dari Jansen Sitindaun, kader Partai Demokrat. Indonesia bergerak di tempat, katanya begitu. Saya kebetulan beberapa hari lalu baru nge-tweet juga soal ini, ya, karena ini ditonton oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Pertama, 2004 ketika Pak SBY menerima pemerintahan dari Ibu Mega, APBN kita itu cuma 400 triliun. Apa yang bisa dibangun ya dengan uang 400 triliun di negara sebesar ini? Penduduk hampir 250 juta gitu. Itu makanya saya katakan kemarin di 2014 ya, ketika Pak SBY turun, APBN kita itu sudah hampir 2000 triliun, 1800 sekian lah, 1900 triliun. Artinya naik 4,5 sampai 5 kali lipat. Itu makanya saya katakan kemarin, kalau memang bergerak di tempat katanya, nggak mungkin Indonesia masuk G20 kan begitu. Yang sekarang ini festivalisasi oleh Pak Jokowi begitu. Semua logonya dipasang-pasang begitu. Memang bisa Pak Jokowi ini jadi presiden G20 kalau mengapa kemudian mengarahnya kepada Jokowi, Pak, ya? Bukan, karena di 4 kali lipat kali 1900 saya katakan. Kalau nanti 2020
Jadi di sini dengan jelas Jansen Sitindaun mengatakan bahwa dia sangat terganggu dengan ucapan Boni bahwa Indonesia selama 10 tahun di era kepemimpinan SBY jalan di tempat dan buang-buang umur. Saya pikir perasaan Jansen Sitindaun ini mewakili perasaan SBY dan juga perasaan Partai Demokrat, kader Partai Demokrat secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh Boni bahwa Indonesia selama 10 tahun di era kepemimpinan SBY berjalan di tempat dan buang-buang umur, kira-kira kalau misalnya tahun 2024 AHY yang secara demokratis terpilih sebagai presiden, yang dibuang apa kira-kira? Apakah buang uang negara atau buang rakyat? Kira-kira pendapat Bang Boni gimana ya kalau misalnya AHY yang akan terpilih jadi presiden di tahun 2024, misalnya dia ikut konstelasi politik ini dan dia AHY dicalonkan jadi presiden dan dia menang. Kira-kira kalau bapaknya selama 10 tahun buang-buang umur dan jalan di tempat, AHY sebagai pewaris tahta kerajaan, kira-kira apa yang dia buang nanti? Apakah buang-buang atau hambur-hamburkan uang negara atau melupakan rakyatnya sendiri? Kita perlu menantikan cerita selanjutnya.